Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan untuk mengerjakan tangaya konveksi, di mana sebelumnya saya sudah mengerjakan untuk jurnal penyesuaiannya. Maka pada video kali ini, saya akan membuat khusus untuk neraca lajurnya. Ini merupakan bagian dalam membuat laporan keuangan. Setelah membuat jurnal penyesuaian, kita akan menyusun neraca lajur agar memudahkan kita saat menyusun laporan keuangan. Pertama, untuk neraca lajur, kolomnya adalah neraca saldo, di mana angka ini kita dapat dari neraca saldo akhir. Nah, ini angkanya kita copy dulu dari sini. Tinggal copy paste saja special value. Ya, jadi seperti ini. Jadi angka-angkanya bisa di copy paste saja. Lalu juga bisa dijumlahkan ulang. Nah, ini seperti ini. Kalau misalnya kondisi neraca lajurnya masih kosong, berarti plus nama akunnya juga copy paste saja dari neraca saldo akhir, karena kolomnya pasti sama, nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Seperti ini. Pastinya seperti ini, jadi tinggal nyalin saja ke neraca lajur. Kalau udah, kita akan mengerjakan jurnal penyesuaian. Karena saya menggunakan Microsoft Excel, maka saya akan menggunakan rumus SUMIF. Oke, untuk memudahkan saya dalam membuat SUMIF, saya akan blok dulu ini. Semua jurnalnya nih sampai sini ya. Saya buat namanya adalah, nama name box-nya adalah JPM. Untuk debitnya juga akan saya blok. Saya kasih nama debit, dan kreditnya akan saya kasih nama kredit. Oke, saya akan buat neraca lajur dengan mudah menggunakan rumus. Sama dengan SUMIF, buka kurung, ranknya adalah jurnal penyesuaian JP tadi. Kriterianya adalah nomor akun, dan sum ranknya itu adalah, karena posisinya debit, saya buat namanya debit tadi. Oke, tinggal kita copy paste sebentar ke bawah. Nah, oke, sekarang bagian kredit juga begitu, sama dengan SUMIF, ranknya sama JP, kriterianya di kode akun, dan kredit. Dan tinggal kita copy paste saja ke bawah. Ini sudah balance ya, karena jurnal penyesuaian kita juga sudah balance, pastinya akan balance. Oke, kalau udah, sekarang kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Ini bisa seperti ini. Ini saldonya ketemu debit ditambah, ketemu kredit dikurang. Oke. Jadi ini bisa di copy paste sampai dengan building at cost. Tuh, karena sama. Kalau debit ketemu debit tambah, kalau ketemu kredit kurang, sudah berkurang. Lalu berikutnya ini untuk akumulasinya, kredit ketemu kredit itu ditambah, kalau ketemu debit dikurang. Ini rumus ini bisa kita gunakan untuk ini, sama yang posisinya sama-sama kredit. Oke, sekarang kita ke bagian debit. Ini kredit. Lalu ini ada juga kredit. Ini adalah
debit ketemu debit ditambah ketemu kredit kurang. Nah, ini dia. Oke. Ini sama rumusnya. Ini kredit ketemu kredit ditambahkan. Yang debit rumusnya berlaku untuk debit. Oke, kita lihat. Nih, sudah seimbang ya. Jadi kalau kita menjumlahkan dengan benar pastinya seimbang. Apabila neraca saldo seimbang dan penyesuaian seimbang, maka neraca saldo setelah penyesuaian pasti seimbang. Nah, dari angka ini, ya dari neraca saldo setelah penyesuaian itu dipindahkan ke neraca atau ke laba rugi. Nah, kalau yang ke neraca itu dimulai dari nomor akun 1 seperti ini. Jadi yang pindah ke neraca itu adalah akun 1 sampai dengan 3. Tinggal nyalin ulang aja sampai nomor 3. Nah, jadi tinggal mindahin. Dia harus pindah dari neraca saldo setelah penyesuaian. Itu pindahnya salah satu. Mau ke laba rugi atau ke neraca. Nah, seperti ini udah. Lalu dimulai dari nomor 4. Itu pindahnya ke laba rugi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu ini tidak akan balance. Kenapa? Karena akan melihat laba atau rugi. Apabila pendapatannya besar, maka terjadi laba. Nah, kalau pendapatannya kecil, maka terjadi rugi. Kalau rugi di sebelah sini, sebelah sini. Kalau laba, maka akan menambah modal. Letaknya ada di sini. Ini kalau laba ya. Oke, kalau udah kita jumlahkan. Laba usaha. Seperti ini cara untuk mengerjakan neraca lajur. Apabila tidak mau menggunakan seperti saya memilih ini kan, kalau ini bisa manual. Kalau mau pakai rumus juga bisa untuk neraca dan laba rugi. Ini menggunakan rumus if. Nah, ini juga bisa pakai rumus if. Oke. Jadi, untuk memudahkan neraca lajur, kalau kita membuat menggunakan Excel, itu kalau di penyesuaian pakailah rumus sum if. Nah, kalau manual seperti ini misalnya, kita lihat jurnal penyesuaiannya. Kalau di sini cash in bank, maka kita harus pindahkan ke cash in bank. Jadi memindahkan satu persatu. Kalau misalnya ini akunnya sama aktual factory overhead cost, berarti harus dijumlahkan semua berapa banyak aktual factory overhead cost. Jadi lebih baik direkap aja dulu jurnal penyesuaiannya agar memudahkan memasukkan ke dalam jurnal merekap semua yang ada di jurnal penyesuaian ini di jurnalnya. Jadi tinggal direkap dan tinggal dipindahkan ke kolom penyesuaian di neraca lajur. Kalau di Excel bisa menggunakan sum if, dia akan menjumlahkan secara jumlah kumulatifnya berapa. Demikian kita membuat neraca lajur pada Tangaya Konveksi. Ini adalah jumlah laba yang kita hasilkan. Lalu di video sebelumnya kita telah mengoreksi yang untuk wage and salaries payable karena di sebelumnya ada kesalahan pemilihan nomor akun di soal jurnal. Sudah direvisi di saat pembuatan neraca lajur. Demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti untuk mengerjakan soal Tangaya Konveksi dari jurnal sampai dengan neraca lajur. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.